Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Ngabab ya. Tepatnya di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan saat ini kita berada di sebuah lokasi yang jauh dari perkampungan ya. Di tengah-tengah hutan ini kita menemukan sebuah situs ya, situs sejarah yang dinamakan Watu Gilang. Nah, kebetulan hari ini dan di sini kita bertemu seorang yang merupakan juru rawat situs ini. Jadi kita ketemu di jalan dan akhirnya kita diantar sampai lokasi juga. Nah, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Didi. Nah, teman-teman, jadi ini yang saya ceritakan. Beliau adalah juru rawat Pak Didi, Nggih. Pak Didi ini seorang juru rawat. Sudah berapa lama Pak Didi? Kalau saya menggantikan Bapak sudah 2 tahun ini. Sebelumnya Bapak jenengan ya? Nggih. Oke, kita langsung saja. Kita coba mereview di belakang jenengan ini kan ada situs purbakala juga ini Pak Didi ya. Ini kalau terlihat sekilas memang seperti makam atau makom. Nggih. Betul Pak Didi? Betul. Dan banyak sekali fragmen-fragmen yang kita jumpai di sini. Ya Pak Didi, kalau bisa sedikit boleh dijelaskan ini apa dan makom siapa begitu Pak Didi? Kalau dulu saya ini orang tua atau sebelum saya itu ada beberapa perawat dulunya itu memberi nama makam Mbah Semuo. Makam Mbah Semuo. Semuo. Okay. Siapa beliau itu Pak Didi? Beliau itu tokoh-tokoh sesepuh di Watu Gilang. Sesepuh Watu Gilang. Nah, sebenarnya kalau keterangannya sepuh-sepuh itu di sini itu sebelum intinya tamu religi ke sebelah wilayah Watu Gilang itu di sini berdoa dulu di sini, lalu keliling ke sebelah sana itu. Kalau yang di keramat-keramat sebelah barat, sebelah bawah itu juga ada. Banyak juga sebenarnya semacam keramat-keramat semacam ini. Jadi di area pegunungan sini banyak sekali. Nanti yang akan kita yang lain monggo saya lihat. Oke. Sebelum kita ke sana, tapi lebih afdol dan unggah-ungguhnya itu harus permisi dulu ke makam Mbah Semuo ya. Iya. Yang ada di pertama gitu pintu masuk ya. Oke, kita next menuju ke lokasi selanjutnya. Dan alhamdulillah nih Pak Didi berkenan untuk mengantar kita untuk explore sampai tuntas gitu Pak Didi ya. Di lokasi sini ada luas berapa hektar ini Pak Didi? Kalau sekeliling wilayah ini 100 sebelah sana 50 meter, sebelah sana 50 meter itu area situs Watu Gilang. Situs Watu Gilang ya, nggih. Lokasi sangat terpencil. Kalau tadi kita tidak ketemu jenengan, mungkin kita tersesat ini ya. Karena banyak sekali jalan percabangan gitu ya. Nah, teman-teman, jadi di sini ya kita menemukan sebuah situs purbakala yang ada kaitannya dengan era kerajaan mana Pak Didi? Era kerajaan Majapahit. Majapahit ya? Iya. Bukan Singosari ya? Singosari Barat. Oh, Singosari Barat. Rahayu. Lalu dilanjut. Pak Didi, ini juga ada pemakaman keramat ya, semacam pemakaman tapi batunya batu keramat. Dilanjut ini namanya Mbah Singowareng, ada juga Mbah Ronggoni, Mbah Ronggojati, ada juga Mbah Wartini. Ya. Jadi nama-nama yang jenengan sebut tadi bisa sedikit diberi bocoran itu mereka itu siapa Pak Didi? Ya, dulunya itu semacam tokoh-tokoh pejuang kala semonten pejuang kerajaan Singosari. Kala itu ada era Paregreg. Era Paregreg. Waktu perang Paregreg itu ya. Itu. Nanti monggo lanjut lagi ke Watu Gilang. Karena masih banyak yang harus kita review, kita agak dipercepat gitu Pak Didi ya. Oke, siap. Nah, teman-teman, ada 3 makam yang tadi nama-namanya sudah disebutkan dan disampaikan oleh Pak Didi. Dan ini masih banyak yang harus kita explore gitu ya Pak Didi ya. Turun ya. Ini menuju ke situs Watu Gilang Pak Didi. Iya. Wow. Nah, teman-teman,
Jadi ini yang dinamakan Situs Watu Gilang gitu? Ya, ini namanya Situs Watu Gilang. Dulu itu kalau masyarakat itu sering menamakan bangunan ini namanya Batu Gedek. Nah, tapi karena terbuat dari batu andesit, itu bangunan ini dinamakan Batu Gilang. Dinamakan Batu Batu Gilang Gilang, karena iya. terbuat dari batuan Gilang. andesit gitu ya. Iya. Nah, ini kan Batu bentuknya panjang berapa meter ini Pak Didi? Panjang 28. 28 kali 3 ya, 3 meter ya? Kali 3,5. 3,5 ya. Iya. Apakah ini bangunan ini terputus atau nyambung sampai ke sana Pak Didi dulunya? Itu gini, dulunya itu tempat ini masa era itu kebanyakan masih terpendam. Enggak, bangunan ini enggak harus lanjut karena termakan era, enggak ada yang lanjut lagi. Jadi waktu ditemukan bangunan mirip benteng ini terpendam gitu ya? Iya, terpendam, tertutup tumbuh-tumbuhan liar gitu. Ya dicari lagi enggak ada, tapi hanya sekedar segini adanya itu. Yang nampak dan ditemukannya hanya sebatas ini? Iya, sebatas ini. Kalau boleh tahu ini benteng kah atau apa gitu Pak Didi? Kalau menurut itu masa-masa pos pantau lah, masa-masa kerajaan, masa-masa era Singosari Kediri, itu pos pantau. Pos pantau. Pos pantau. Benteng pos pantau. Benteng ya. Ya, benteng pos pantau. Karena memang menyerupai benteng ya, Pak Didi ya. Kalau ke sana lagi masih ada, masih ada. Oke. Kita lanjut. Dengan panjang 28 kali 3,5 ini yang terbuat dari batuan andesit. Ini diduga ya Pak Didi ya, ini benteng atau pos pantau gitu. Oke, next Pak Didi, kita lanjut. Nah, dan suasana di sini berkabut. Mungkinkah hari ini akan turun hujan Pak Didi? Oke. Mudah-mudahan belum ya. Belum. Jangan dulu ya. Belum. Oke. Ya, ini juga ada semacam keramat batu keramat yang dikeramatkan. Ada juga di sisinya ada undak-undak. Oh, ini tangga berundak ya? Iya, tangga berundak. Ini namanya makam Mbah Melati. Makam Mbah Melati. Makam Mbah Melati. Ya. Siapa makam Mbah Melati itu? Ya, juga pejuang masa era Perang Paregreg juga. Oh, berarti seorang wanita ya? Iya, wanita. Melati kan identik dengan nama perempuan gitu ya. Dan di sebelah kiri dari makam yang Melati atau Mbah Melati ini ada tangga berundak yang menuju ke mana? Atas di bukit. Nah, berarti ada lagi sana? Ada juga namanya semacam Sumur Windu. Oke, coba kita ke sana. Monggo. Ke Sumur Windu dulu, nanti kita next menuju ke yang tangga berundak tadi ya Pak Didi. Oke. Sumur Windu. Kalau di suatu daerah ada peninggalan sumur, berarti dulu memang benar-benar ini ada pemukiman ya Pak Didi? Iya. Bekas pemukiman. Ini sebelah kanan ini apa Pak Didi? Ini juga batu keramat, namanya juga ada, namanya itu Mbah Masjidi. Ya, Mbah Masjidi itu keramat di sini. Ya, mungkinkah ini pusakanya atau apa gitu ya? Ya, itu. Kalau di sini itu dulunya itu berlubang. Ya, semacam pembuatan senjata. Itu. Ya, berlubang. Ini namanya Sumur Windu. Sumur Windu ya? Sumur Windu. Jadi tempat untuk menempa keris atau pusaka gitu ya, senjata gitu ya? Dulunya itu di sini juga ada semacam perkampungan. Ini tanda-tanda perkampungan. Ini semacam batu umpak. Dulunya itu umpak ini semacam apa itu? Alas tangga. Alas untuk tiang ya? Alas tangga, tiang. Alas untuk tiang. Tiang pendopo, tiang cungkup. Berarti yang dinamakan belumbang dulu mungkin ada cungkupnya gitu ya? Iya, itu. Untuk menempa senjata atau pandai waktu membuat senjata gitu ya? Iya, senjata. Pandai besi gitu ya. Kalau ke sana lagi sudah nggak ada? Nggak ada, terpendam masih ada tapi terpendam-pendam. Jadi coba Pak Didi di belakang kamera tadi Jenengan menyampaikan bahwa sesungguhnya di area sini itu masih banyak sesuatu peninggalan
purbakala yang masih terpendam. Namun karena sudah diketahui warga itu tidak bisa menggali sembarangan gitu ya Pak Didi ya. Bener, Nggih, bener, betul nggih. betul. Jadi sebenarnya masih banyak ini Banyak, peninggalan di nggih. area sini. Ada kok, ada satu Nggih. titik batu juga ada semacam yang supaya masyarakat itu mengetahui wilayah ini juga ada batu-batu yang masih terpendam. Nggih. Tapi ya itu tadi tidak boleh sembarangan menggali. Iya. Biarkan begitu Betul. saja nggih. Nggih. Oke, next kita Masih menuju tanah. ke Nggih, monggo naik lagi. tangga berudak tadi ya. Nggih. Oke. Sangat luar biasa sekali ya, jejak peradaban atau jejak peninggalan leluhur ya, era kerajaan Singosari dan Majapahit bagian barat ya, Pak Didi. Majapahit Barat itu ya. Kita naik ke sana. Itu yang dinamakan situs Watu Gilang. Ya, ini semacam dulunya itu kalau memang diteruskan itu juga ada. Nyambung ya Pak Didi. Ya, kesambungan. Tapi nggak seperti Batu Gilang, nggak seperti Batu Andesit, itu juga masih ada. Masih ada itu bekasnya ya? Iya, masih ada. Ya, sana ada. Sampai sana. Nggih, niki. Termasuk ini ya? Nggih. Niki. Nyambung ya? Nggih. Masih banyak juga. Ini benar-benar tersembunyi loh. Tapi Google Map masuk ya, masuk ya, situs Watu Gilang gitu ya. Nah, insyaallah di sini. Ini dulunya itu di atas Batu Gilang itu ada semacam batu-batu nisan lagi seperti ini. Dulunya itu di sini itu tempat semacam aula. Pendopo. Aula para resi di sini itu semacam diskusi. Tempat musyawarah gitu ya? Ya, tempat musyawarah. Balai, seperti balai. Ya, balai pertemuannya itu di atas Batu Gilang. Batu Gilang. Ya. Ada berapa makam yang di atas ini? Yang kecuali yang sana tadi? Di sini itu 4 ada ya? 4 makam ya. 4 makam. Ada juga. Pak Didi juga apal nama-nama makam yang ada di sini? Ada. Ini siapa ini Pak Didi? Mbah Ronggo Jati, Mbah Ronggo Uni. Mbah Ronggo Jati dan sebelah sananya Mbah Ronggo Uni. Ya. Ini namanya Mbah Ageng Selo. Ki Ageng Selo gitu ya? Mbah Ki Ageng Selo. Nggih. Terus ada juga niku Ki Ageng Gringsing di situ. Nah, itu. Mungkin hanya itu kalau yang saya tahu dari para sepuh-sepuh juru rawat yang dulu-dulu itu ada sudah 4-5 saya itu. Mudah-mudahan saya ini diberi kesehatan, diberi keberkahan supaya bisa merawat dan melestarikan tempat ini gitu ya, menjaga supaya tetap lestari ya, tidak ada tangan-tangan jahil yang untuk merusak atau apa gitu ya, niat jahat gitu Pak Didi. Terus di sana saya lihat juga kita bisa naik ke sana nggak? Ada semacam bukit, perbukitan. Kelihatan dari sini itu seperti ada tempat untuk sembahyang kayaknya. Iya. Oke teman-teman, next kita menuju ke bukit. Ini yang paling tinggi ya Pak Didi ya? Iya. Paling tinggi. Oke. Ini sangat dingin, sangat sejuk dan berkabut. Nah, kita menemukan ini. Ini bukit yang paling tinggi di atas Batu Gilang. Kebanyakan ahli spiritual, religi, kebanyakan suka yang di tempat ini. Paling tinggi ini. Paling tinggi ini. Dinamakan apa ini? Kalau menurut yang bersangkutan suka religi namanya Stinggil. Oh, Siti Inggil ya. Stinggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi kalau orang Jawa ya. Tanah paling tinggi. Tempat meditasi yang paling tinggi di sini ya. Oke. Dan ini sudah terakhir ya Pak Didi ya? Terakhir. Sudah terakhir. Pak Didi, bisa nggak sedikit memberi bocoran di sebuah tempat keramat seperti ini? Tentunya Pak Didi pernah mengalami kejadian mistis atau cerita mistis yang jenengan ketahui atau dari sumber leluhur orang-orang tua dulu ya, yang sebelum jenengan di tempat ini. Kalau saya ini hanya sekedar menggambarkan. Kalau yang penting itu di wilayah tempat semacam ini
intinya siapa yang intinya mencari keberkahan, mudah-mudahan intinya diberi keberkahan rezeki. Tapi kalau yang intinya negatif-negatif, kala-kala ada, kala-kala juga tidak ada. Bisa juga kelihatan, bisa juga tidak kelihatan. Hanya itu mungkin. Ya intinya pasti ada lah gitu Pasti ya. ada. Gitu. Hal mistis atau hal gaib yang siapapun yang datang ke sini tergantung niat dan tujuannya. Niat dan gitu ya Pak Didi. Ya, betul. Oke, yang terakhir Pak Didi, pesan dan kesan tentang tempat ini dari Pak Didi pribadi seperti apa, bagaimana gitu. Bisa ya, gini, saya pribadi Jupel Juru Rawat Watu Gilang, mudah-mudahan bagi teman-teman yang datang sini diberi keberkahan dari sepulang dari tempat Watu Gilang. Yang kesan saya mudah-mudahan pemerintahan juga ingat benda-benda semacam ini, eling, mudah-mudahan kedepannya intinya dibangun. Tujuan saya ingin dibangun lebih baik lagi jalan atau tempat-tempat yang layak buat tujuan tamu wisata maupun religi. Wisata religi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi sudah berkenan mengantar kami berkeliling untuk mereview peninggalan leluhur kita ya, leluhur Jawa yang berada di desa apa tadi namanya Pak Didi? Ngabab. Desa Ngabab, Kecamatan Pucun, Malang, yang berada benar-benar di tengah hutan di atas gunung ya, yang dinamakan situs Watu Gilang. Pak Didi, mudah-mudahan panjenengan sehat dan sukses selalu ya. Matur suwun. Nah teman-teman, jadi itu tadi review kita ya, yang sudah saya sebutkan, dinamakan situs Watu Gilang, dan ini benar-benar berada di atas gunung. Kalau kita lihat di sana, di bawah sana, bahkan tidak kelihatan dari sini. Nah seperti itu. Mungkin karena tertutup kabut ya, karena ini kabutnya sangat tebal sekali. Inilah budaya atau peninggalan dari leluhur kita yang sangat luar biasa sekali yang ada di Malang, Jawa Timur ini. Yang tentunya kalau kita tidak belusukan ini ya teman-teman, tidak akan mungkin ya, tidak akan tahu ini benar-benar kekayaan peninggalan ya, peradaban yang sangat luar biasa yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga agar tidak tersentuh atau dijarah oleh tangan-tangan jahil. Nah, di sini dulu leluhur pernah tinggal ya pada era kerajaan Kediri dan Majapahit. Di waktu perang Paragrif banyak sekali ya penggawa kerajaan, prajurit-prajurit kerajaan, bahkan juga dari kalangan warga sipil yang mengungsi ke gunung-gunung diantaranya di tempat ini. Nah, teman-teman, semoga tayangan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang keunikan dan keanekaragaman tanah Jawa yang berada di tengah-tengah gunung, di tengah hutan yang tersembunyi, di antaranya salah satunya tempat ini yang dinamakan situs Watu Gilang. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.